Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya, narasumber kita, Romo Diosesan, Stefanus Hari Yudanto, yang akrab kita panggil dengan Romo Hari. Selamat datang Romo Hari. Selamat berjumpa kembali Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik. Senang berjumpa dan kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan pada hari ini. Iya, terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti sudah saya utarakan di awal bahwa hari ini adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Tema hari ini, hati yang berbelas kasih. Sebelum acara kita dimulai, mari kita berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Hari. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dan juga Mbak Puri, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau hari ini dalam Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkau senantiasa memberikan hati-Mu yang begitu mulia kepada kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang mau mengampuni, dan hati yang senantiasa bersuka cita. Mampukan kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu, senantiasa mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan pada akhirnya kami pun Engkau mampukan untuk berbagi kasih dengan sesama di sekitar kami. Maka ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa mau merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 34 ayat 11 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari pelbagai negeri, serta membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana mestinya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kepalaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 5b sampai 11. Saudara-saudara terkasih, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat,
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang disampaikan oleh Romo Hari. Ya, Romo Hari, rupanya tema hari ini sangat menarik ya, Romo ya. Iya. Hati yang berbelas kasih. Nah, Romo, kira-kira ada inspirasi apa, Romo, pada bacaan hari ini, Romo, yang bisa dibagikan kepada kami? Ya, baik. Terima kasih Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik. Hari ini tentu kita sama-sama bersyukur dan bersukacita karena bertepatan dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kalau kita berbicara tentang hati, ya ada banyak kisah ya. Entah kalau kita hati ya benar-benar secara fisik, kita memiliki hati, tetapi lebih daripada itu, hati juga merupakan pusat kehidupan manusia. Maka biasanya kalau ada kata yang mengikuti kata hati, misalnya murah hati, ataupun juga hati yang bersyukur, atau juga jatuh hati dan lain sebagainya gitu ya. Maka kalau kita merefleksikan makna tentang hati dan terlebih kita belajar dari inspirasi hati Yesus yang Maha Kudus, maka permenungan saya pertama-tama mengajak kita semua untuk senantiasa mengarahkan hati kita dan belajar dari hati Yesus. Sebagai contoh dari permenungan di bacaan pertama dari nubuat Nabi Yehezkiel. Tentu ini gambaran dari Sang Gembala yang baik hati. Maka kalau kita sebagai umatnya belajar bagaimana Yesus Sang Gembala Agung senantiasa mengajak kita, menempatkan kita sebagai domba-dombanya untuk mencari dan senantiasa terarah pada Sang Gembala itu. Misalnya saja ada kata-kata bagaimana Sang Gembala memperhatikan domba dan mencari mereka. Maka kalau kita saat ini umat beriman yang terkasih, mungkin suatu ketika kita ada di dalam pergulatan batin, atau kita mungkin kehilangan arah, kita mungkin jalannya yang berbelok ya, maka kita percaya dan yakin bahwa Yesus Sang Gembala Agung senantiasa mencari dan menemukan kita yang mungkin tersesat. Dan di mana gambaran di bacaan pertama ini sungguh menenangkan dan menyejukkan. Ia senantiasa mengumpulkan dan mengembalakan mereka di atas gunung, dan senantiasa meletakkan atau membaringkan di atas rumput yang subur dan di tempat yang tentunya diberikan kita yang terindah. Maka marilah saudari-saudara terkasih, inspirasi dari bacaan pertama ini senantiasa mengajak kita umat untuk memiliki hati yang senantiasa terbuka akan Sang Gembala yang baik. Hati yang berbelas kasih, hati yang senantiasa mau mengikuti Sang Gembala itu, dan niscaya kita akan diselamatkan, kita akan ditempatkan di tempat yang paling subur, paling indah. Begitu Mbak Puri, sementara ini. Iya Romo, ini pesan yang ingin disampaikan dalam nubuat ini, berarti kita harus bisa membuka hati kita ya Romo ya. Iya, betul. Terhadap suara-suara kehendak Tuhan, baiknya kita diajak, baiknya apa Romo yang harus kita latih di dalam mendengarkan suara Tuhan ini Romo? Iya, tentu suara Tuhan ini senantiasa ada ya, bersama dengan kita di dalam setiap pengalaman-pengalaman kita, entah di dalam rasa suka, di dalam rasa duka, di tengah kecemasan ataupun di tengah kekecewaan, senantiasa suara-suara Tuhan itu juga bergema. Tetapi yang mungkin saya bisa usulkan adalah bagaimana kita memiliki kepekaan hati. Nah ini kan kadang-kadang suara Tuhan kan suara yang lembut, suara yang halus,
di tengah kesibukan rutinitas kita gitu ya, maka memang penting kita memiliki keheningan. Ya, ketika suara-suara Tuhan ada juga yang mungkin samar-samar itu campur baur ya Mbak Puri ya dengan suara-suara yang mungkin juga dibilang suara iblis lah atau suara yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi mudah-mudahan kita hari ini diingatkan untuk senantiasa mengarahkan hati kita, mengarahkan diri kita kepada suara Sang Gembala. Saya ingat kalau misalnya di pedesaan ya, kalau Mbak Puri pernah ke desa gitu ya, kalau ada gembala ngangon apa ya, bebek atau ngangon kambing gitu ya, pasti yang didengar itu kan suara Sang Gembalanya ya. Dia punya entah peluit atau mungkin suara-suara yang mungkin menjadi khas sehingga si domba-domba ataupun juga hewan-hewan ternak itu senantiasa terarah. Oh, benar bahwa ini suara Sang Gembala yang aku senantiasa ikuti, maka disitulah kita sebagai umat beriman juga senantiasa terarah pada suara Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus sendiri. Iya, Romo. Dan kita harus percaya, kita pasti akan diarahkan ke tempat yang benar-benar baik gitu. Iya. Tapi Romo, kadang-kadang kita merasa bahwa, aduh ini bukan tempat saya gitu. Aduh, ini sepertinya bukan padang rumput, tapi ini adalah padang belantara yang tandus. Itu bagaimana ya Romo ya? Nah, itu dia ya. Nah, ini memang kerap kali ya perjalanan kehidupan kita pasti berbeda satu sama lain. Dan apapun yang kita lalui ya dalam tahap-tahap kehidupan, ada juga yang ketika berbincang-bincang gitu ya dengan saya, Romo, saya itu tidak merasa layak atau saya itu mengapa aku ditempatkan di tempat seperti ini atau mungkin kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa menjadi kekuatan dan pegangan kita ya, bahwa ketika Sang Gembala ya, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari pelbagai negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Ya, mungkin saat ini ketika kita bergulat ya, mungkin tanah kita yang tandus, tanah kita yang kering, yang apa ya, padang pasir yang gersang gitu ya. Tetapi ada keyakinan bahwa Sang Gembala ini akan memberikan tempat penggembalaan yang baik. Mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Maka terkadang ya perlu yang namanya kesabaran, perlu yang namanya waktu, dan perlu yang namanya proses kehidupan rohani. Saya teringat akan pembimbing rohani saya mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya kehidupan rohani adalah proses pencarian. Ya, kita itu kan orang yang berziarah, orang yang senantiasa berjalan seperti bangsa Israel yang berjalan keluar dari tanah perbudakan, kemudian dibebaskan dan lain sebagainya. Awalnya juga mereka bersungut-sungut ya, kenapa kok aku ditempatkan di tempat yang seperti ini, tetapi kan pelan-pelan Tuhan menyertai perjalanan kehidupan bangsa Israel. Maka semoga ini juga menjadi inspirasi bagi kita, tatkala ketika bangsa Israel juga mengalami masa kelaparan atau masa yang kurang mengenakan, tetapi berkat penyertaan Tuhan, ya ada yang namanya peristiwa diberikan makanan mana di padang gurun, kemudian ada mereka menemukan padang oase rohani juga yang menyegarkan. Disitulah pelan-pelan Tuhan membimbing kehidupan kita. Jadi kita harus percaya ya Romo ya? Iya. Bahwa Tuhan selalu beserta kita. Ya, betul Mbak Puri. Jadi kita tetap konsisten terhadap apa yang sudah kita yakini dan kita tetap harus melakukan hal-hal baik itu ya Romo ya. Iya, iya. Nah Romo, kalau misalnya kita tetap terus di padang belantara, kira-kira ada inspirasi nggak mau bagaimana menghadapinya? Ya, mungkin saya mau masuk ke ini ya, untuk menjawab ataupun sebagai permenungan, ini saya mau ngambil dari bacaan kedua. Nah, ini mungkin saya rasa menjadi hal yang tepat untuk kita renungkan. Karena Kristus telah mati untuk kita,
Dan di saat itulah ketika kita masih berdosa, tetapi kemudian pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, mungkin ini menjadi bagi saya suatu ungkapan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa Kristus senantiasa mengorbankan dirinya sehabis-habisnya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Maka tadi kalau pertanyaannya Mbak Puri, bagaimana kalau dalam situasi di padang belantara atau padang gurun kehidupan atau mungkin ya rasa kecemasan dan keputusasaan kita, mudah-mudahan ini menjadi ayat pegangan kita bahwa Kristus telah mati dan pasti kita akan diselamatkan. Ya, ketika kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, dan disitulah Yesus yang telah mati 2000 tahun yang lalu, kemudian saat ini kita menjadi pribadi-pribadi yang ditebus oleh darahnya. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah, dalam bacaan kedua ini disebutkan kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab kita telah menerima pendamaian itu. Ya, bahwa ketika kita tadi ya merasa dalam situasi berdosa, situasi yang tersesat tadi ya, atau juga di dalam situasi-situasi kesulitan di dalam kehidupan kita, tetapi kalau bahasanya Paulus itu, kita justru malah bermegah di dalam Allah karena senantiasa Allah menyelamatkan hidup kita, dan kita yakini disitulah kekuatan kita sebagai umat beriman. Iya. Amin, Romo. Amin, ya. Kita percaya ya semuanya bahwa kita semua sungguh diselamatkan, ditebus, dan kita boleh senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Iya. Iya, Romo, ini sangat menarik sekali, Romo. Nanti bentar lagi kita akan gali lebih dalam lagi, Romo, ya, untuk bacaan kedua. Tapi kita ini jeda dulu sebentar. Jadi nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua, ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama dengan kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Diocesan Stefanus Hari Yudanto dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 334 38 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Nah, Romo Hari, tadi di sesi pertama Romo sudah menjelaskan atau memberikan kami inspirasi tentang bacaan kedua. Nah, Romo, kira-kira ini ada pesan apa lagi, Romo, yang hendak disampaikan dalam bacaan kedua hari ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik. Saya melanjutkan kembali dari yang tadi sempat saya sudah singgung ya, bagaimana bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Saya tertarik dengan ungkapan ini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Ya, ini gambaran kita yang menegaskan dalam situasi yang tadi bahasanya Mbak Puri dalam situasi padang gurun ataupun juga hal-hal lain. Mungkin tambahan ayat ini ketika kita masih lemah, ketika ada kerapuhan kita, ketika kita kejatuhan lagi, dan bahasanya Paulus, Kristus telah mati untuk kita orang-orang yang durhaka. Nah, silakan saja membayangkan orang durhaka itu seperti apa ya. Pasti ketika Tuhan senantiasa mengasihi, tetapi mungkin kita justru berbalik. Kita kurang bersyukur, kita kurang mengasihi Tuhan, kita justru melakukan hal-hal sebaliknya gitu ya. Kalau ada istilahnya keinginan daging dan keinginan roh, kita senantiasa mungkin diliputi oleh keinginan-keinginan daging kita, maka disinilah peran di mana Allah
yang mendamaikan situasi ini. Maka apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Ya, tak kala ketika tadi ya kita menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang-orang yang durhaka, entah kita punya banyak kesalahan, entah kita melenceng ke sana kemari, tetapi lagi-lagi poinnya bagi saya Allah yang berbelas kasih, Allah yang senantiasa datang memeluk kita dan senantiasa memperdamaikan dan menyelamatkan. Oase rohani terkasih, saya kira ini menjadi ayat kunci. Ketika kita sudah sama-sama diselamatkan, sama-sama diajak untuk berbalik kepada Tuhan, kita senantiasa menjadi putra dan putri Allah. Iya, Romo. Berarti kita harus memiliki keyakinan bahwa kita selalu ada di dalam pendamaian itu ya, Romo ya. Iya, hidup dalam damai Tuhan, hidup dalam situasi yang tadi ya tidak menjadi bergumul ataupun tidak dalam diliputi keinginan-keinginan daging, tetapi kita bergerak menuju apa yang boleh menjadi pewartaan Tuhan, hidup di dalam roh Allah sendiri. Gitu. Iya, Romo. Tapi itu saya rasa sih tidak mudah ya, Romo ya, untuk mencapai itu, Romo. Ya, tetapi saya yakin ya, karena memang ketika kita umat beriman ya, ya situasi-situasi pengalaman hidup yang tadi dikatakan tidak mudah, tetapi ada keyakinan dan kepercayaan kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Saya rasa bukan hal yang mustahil, tetapi itu senantiasa kita bergerak menuju ke sana. Iya, berarti itu adalah suatu sikap yang menjadi prioritas sebagai orang yang ditebus, begitu, Romo? Iya, betul. Iya, Romo. Nah, Romo, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi untuk bacaan Injil hari ini, Romo. Ada inspirasi apa, Romo, yang ada dalam bacaan Injil hari ini? Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan Injil sebenarnya bagi saya menggarisbawahi tentang ini kan perumpamaan ya. Yesus memberikan perumpamaan bagaimana ada 100 ekor domba dan satu yang tersesat. Maka tadi ya kita ingat kembali di dalam bacaan pertama kita lihat bahwa gambaran sang gembala yang baik, maka di sini juga ada gambaran gembala yang lebih ditonjolkan adalah sikap atau memiliki hati yang bersukacita. Bahwa kalau tadi diumpamakan ya, sebuah perumpamaan dari 100 ekor domba, ada satu yang tersesat, tetapi justru si gembala ini sungguh mengalami sukacita penuh ketika yang tersesat itu ditemukan. Maka lantas apa yang dilakukannya? Lalu ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan di situ disebutkan bahwa sebab dombaku yang hilang telah ditemukan. Maka bolehlah kita juga merefleksikan ya, kata hilang. Mungkin ini juga bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah kita hilang ya, mungkin dalam situasi-situasi di tengah hiruk pikuk rutinitas kita gitu ya. Kalau sekarang serba online, ada juga yang mengatakan, aduh Romo, jadi saya suka lupa ke gereja gitu ya. Apalagi sekarang sudah mulai kita boleh berkumpul di dalam gereja secara offline. Mari saya juga mengajak dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kita kembali ke gereja gitu ya, untuk bersekutu kembali bersama dengan umat Allah yang terkasih. Karena kalau enggak ya itu tadi pelan-pelan hilang di tengah tadi ya serba virtual, apa segala macam, sekolah ya, dan mungkin juga bekerja di rumah dan lain sebagainya. Tetapi kita pun diajak untuk kembali. Yang hilang ditemukan, kalau bahasa bacaan pertama, yang hilang akan dicari, yang tersesat akan dibawa pulang, dan yang luka akan dibalut, yang sakit akan dikuatkan. Maka ini sebenarnya nyambung ya Mbak Puri antara bacaan pertama dengan bacaan Injil, gambaran Allah yang berbelas kasih, yang mau mencari kita, domba-dombanya ini yang tersesat.
Maka mungkin kabar baiknya yang boleh kita renungkan dalam kesempatan hari ini, secara istimewa juga hati Yesus yang Maha Kudus senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Mungkin ini yang kata kuncinya adalah pertobatan. Tatkala ketika tadi ya kita hilang, kita lemah, kita terjatuh di dalam mungkin dosa-dosa yang sama, atau ketika kita menjadi orang yang durhaka, yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bacaan hari ini sebenarnya mengajak kita untuk kembali kepada jalan kerahiman Allah, gambaran Allah yang berbelas kasih, yang mau menerima kita, orang-orang yang berdosa dengan penuh sukacita. Iya, baik Romo. Berarti kalau misalnya satu ekor yang tersesat itu adalah mungkin yang diundang untuk menuju ke pertobatan gitu ya, Romo. Iya, persis di situ. Walaupun satu umat atau dibilang kalau di sini satu domba ya, pasti gereja senantiasa terbuka ya, bisa nanti mungkin kalau ada yang tergerak gitu ya untuk melakukan sakramen pertobatan atau sakramen rekonsiliasi, pasti gereja sungguh bersukacita karena ada satu anak atau satu umat yang bertobat. Itu merupakan ungkapan gereja yang mendalam untuk menerima kembali mereka yang hilang. Maka ya dalam kesempatan ini juga saya mau menyampaikan, jangan pernah takut saudari-saudara terkasih, sahabat oase rohani Katolik, ketika kita mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan melalui sarana rekonsiliasi ya, datang kepada imam ya, maka jangan pernah takut untuk kita menyampaikan kelemahan kita, dosa-dosa kita, karena yakin dan percaya seorang imam itu tidak akan membocorkan rahasia pengakuan. Tetapi kita justru akan diberikan kelegaan ketika kita sudah mengaku dosa kita, dan kita benar-benar dengan kerendahan hati, dengan penyesalan yang penuh, kemudian kita mau kembali kepada jalan Tuhan, maka niscaya disitulah kita bisa dipulihkan, bisa kemudian kita dikuatkan kembali dalam terang Tuhan. Iya, Romo. Berarti ini kepercayaan dalam hati kita agar supaya kita juga bisa menerima atau kita juga bisa mengalami kasih Tuhan. Ya, Romo ya? Iya, betul. Mungkin saya tambah mungkin juga dibilang kesimpulan akhir ya. Bapak Uskup itu menyebutkan bahwa ada satu istilah ya, tahun rahmat Tuhan. Ya, mungkin ini juga menjadi bagian penting dalam kesempatan kita merenungkan hati Yesus yang Maha Kudus, bahwa disitulah juga ada yang namanya kerahiman Allah. Tuhan yang Maha Rahim mengampuni dosa-dosa kita, dan kita yakin bahwa tahun rahmat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Maka ini juga menjadi ajakan juga secara khusus umat di wilayah Kuskupan Agung Jakarta, dengan moto kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Maka ketika ini semua kita lakukan dengan tekun, dengan setia, dan keyakinan bahwa tahun rahmat Tuhan datang ke dalam hati kita masing-masing dalam bentuk yang beraneka ragam, pelayanan-pelayanan kita, atau mungkin ungkapan tobat kita, dengan segala kerendahan hati, datang kepada hati Yesus yang Maha Kudus, yang penuh dengan kerahiman. Iya, kabar sukacita sekali Romo, sungguh-sungguh memberikan inspirasi yang membahagiakan. Romo, sayang sekali waktu kita sudah tidak banyak lagi. Ya Romo, terima kasih untuk perbincangan hari ini Romo. Nanti kita tutup dengan doa dan mohon berkat melalui Romo. Baik, sahabat oase rohani Katolik, kita akan berdoa. Saya ambil doa ini, doa kepada hati Yesus yang Maha Kudus, karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan sekaligus kita akan nanti tutup dengan berkat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, kami mengarahkan diri kami kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Kuasailah seluruh kepribadian kami,
Ubahlah kami menjadi seperti Engkau. Jadikan tangan kami menjadi tangan-Mu, kaki kami kakimu, dan hati kami hatimu. Izinkanlah kami melihat dengan matamu, mendengar dengan telingamu, berkata-kata dengan bibirmu, mengasihi dengan hatimu, dan memahami dengan pikiranmu, melayani dengan kehendakmu, dan mengabdikan seluruh kepribadianku. Jadikanlah kami untuk serupa dengan Engkau. Hati Yesus yang Maha Kudus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami agar mengasihi Engkau dan hidup melalui Engkau, dalam Engkau dan untuk Engkau. Kuasailah seluruh kemampuan tubuh dan jiwaku. Aturlah seluruh hasrat kami, perasaan dan emosi. Kuasailah kepandaian, pengertian, dan kehendak kami, ingatan dan khayal kami. O Roh kasih Allah yang kudus, berikanlah kami rahmat-Mu yang ampuh itu dengan berlimpah. Berilah kami seluruh kebajikan, perkaya iman kami, kuatkan harapan kami, tingkatkan keyakinan kami, dan kobarkanlah kasih kami. Berilah kami ketujuh karunia, buah dan kebahagiaan kami sepenuhnya. Trinitas yang Maha Kudus, jadikan jiwa kami bait-Mu yang kudus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah turun berlimpah untuk senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kita semua dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Romo Hari, terima kasih untuk inspirasinya hari ini. Terima kasih, sama-sama. Ya, Romo Diosesan Stefanus Hari Yudanto dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.